Beberapa waktu terakhir, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia itu mengajak semua media-media yang ada di Indonesia untuk bisa saling bekerja sama dalam menjaga citra kepolisian dengan cara menyajikan kegiatan positif dari polisi, bagaimana seharusnya polisi itu bertugas, dan sebagainya. Yang mana kepolisian itu sendiri juga sebenarnya sudah mengeluarkan dana hampir 1 triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir hanya untuk bisa meningkatkan citra mereka di media sosial. Nah, akan tetapi di video kali ini saya ingin menyampaikan kepada beberapa polisi yang terhormat bahwa ada satu hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa meningkatkan citra polisi di mata masyarakat tanpa harus mengeluarkan dana hingga 937 miliar rupiah, tanpa harus meminta televisi untuk meningkatkan citra kalian, tanpa harus mengeluarkan dana sedikit pun alias gratis, di mana kalian hanya perlu bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan kewajiban kalian. Douglas Gowley dalam tulisannya yang berjudul Police Public Relations pernah mengatakan bahwa sangat penting bagi polisi untuk bisa mendapatkan citra positif untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap dirinya. Dan bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan citra polisi di mata masyarakat? Ya, dengan memperbaiki kinerja polisi itu sendiri. Kenapa begitu? Ya, karena bagaimana persepsi masyarakat, terutama di media sosial terhadap kepolisian, adalah bentuk manifestasi dari pengalaman mereka ketika berurusan dengan kepolisian di dunia nyata, di mana banyak di antara mereka yang merasa laporannya sering tidak ditanggapi, sering bertemu dengan oknum yang melakukan pungli, ketika yang melakukan suatu apa-apa harus bayar, ketika yang mereka melakukan kehilangan bukannya ditolong malah disuruh untuk mengikhlaskan, baru bergerak ketika sudah viral doang, dan sebagainya. Dimana bahkan mantan Menteri Hukum kita sendiri, yaitu Pak Mahfud MD, pernah mengatakan, kalau kita kehilangan satu ekor sapi, kemudian kita melaporkannya ke polisi, maka bisa saja kita akan kehilangan 5 ekor lagi hanya untuk bisa mengurus laporannya saja. Dan itu adalah sebuah fakta, itu sudah menjadi rahasia umum di mata masyarakat yang harus kita terima dan kita perbaiki bersama. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi, sapi hilang, satu. Nanti harus biayanya untuk ngurus itu 5 sapi lagi. Lebih baik dah berurusan. Karena itu percuma saja Pak, Bapak mau mengeluarkan dana hingga ratusan miliar sekalipun untuk membangun citra positif di media sosial, mau dibuatkan film 7 season pun oleh Jafar Anwar tentang polisi baik, kalau kinerja yang diterima oleh masyarakat di dunia nyata tidak sesuai dengan apa yang bisa diharapkan dari kepolisian, bahwa polisi itu harusnya mengayomi dan bekerja untuk masyarakat, maka tetap saja citra polisi tidak akan jadi semakin baik, dan masyarakat juga akan tetap ragu kepada polisi. Ada teman saya tuh, teman saya dosen, rumahnya dibongkar orang, di maling lah, di mari, lalu uangnya 50 juta hilang di rumah gitu. Lapor polisi, malah repot, harus ini mana saksinya. Terus pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja, malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya hilang, nggak kembali, agar perkaranya selesai, kasih uang udah tutup gitu. Coba. Karena itulah saya sangat memohon kepada Bapak sekalian, bahwa daripada Bapak mengeluarkan dana hingga ratusan miliar hanya untuk menutupi itu dengan membangun citra di media sosial, kenapa Bapak tidak fokus saja dalam memperbaiki kinerja dan layanan yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat secara langsung. Gimana caranya? Ya, bisa dimulai dengan hal sederhana, seperti ketika ada warga yang melapor ke kantor, maka langsung ditanggapi saat itu juga. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, maka langsung datang untuk membantu. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, maka langsung datang untuk menolong dengan inisiatif tanpa adanya administrasi yang ribet dan memberatkan. Selain itu, Bapak juga bisa mulai untuk membereskan atau menyingkirkan oknum-oknum yang selama ini meresahkan masyarakat. Berketat juga sistem perekrutan, jika ada oknum yang menerima suap, maka langsung pecat saat itu juga. Karena di situ oknum-oknum seperti itulah yang akan merusak citra polisi itu sendiri. Mereka juga lah yang akan menjadi oknum di tubuh polisi, mereka juga lah yang akan melakukan pungli untuk bisa balik modal, mereka juga lah yang ketika ada laporan tidak langsung ditanggapi, karena mereka memang tidak memiliki inisiatif.
Dan jika orang-orang yang masuk lewat jalur suap seperti itu terus dibiarkan, dan orang yang menerima suap itu terus dipertahankan, maka bisa saja mereka akan membangun jaringan oknum yang jauh lebih besar di tubuh polisi dan akan menghancurkan kepolisian itu sendiri dari dalam. Karena itulah saya sangat memohon kepada bapak-bapak sekalian bahwa sangat penting untuk bisa memastikan bahwa setiap orang, setiap anggota yang masuk ke dalam polisi haruslah orang yang jujur, orang yang kompeten, dan orang yang memiliki inisiatif yang tinggi dalam melayani masyarakat. Dan kalau semua hal ini sudah dilakukan dengan baik, maka saya sangat yakin bahwa instansi polisi akan memiliki citra positif di mata masyarakat, bahwa instansi polisi akan dicintai oleh masyarakat, akan disanjung dan dihormati oleh seluruh warga di Indonesia. Anggota polisi dipecat akibat praktik KKN dalam rekrutmen Bintara Polri 2022. Pemirsa, 5 anggota polisi yang menjadi calo penerimaan Bintara Polri di Jawa Tengah akhirnya dipecat setelah sebelumnya hanya disangsi pemindahan. Selain dilakukan pemecatan, kelima oknum anggota kepolisian tersebut juga tengah menjalani proses pidana. Salah satu instansi yang dapat ditiru oleh kepolisian saat ini menurut saya adalah Damkar misalnya, di mana mereka selalu siap untuk membantu masyarakat apapun yang dibutuhkan. Ada orang yang kehilangan kunci, mereka bantu untuk carikan. Ada warga yang melihat ular, mereka juga langsung datang untuk menolong. Bahkan sampai ada warga yang melapor kemalingan pun, mereka juga bantu cari pelakunya. Padahal mereka adalah instansi yang jarang disorot oleh media, tapi meskipun mereka jarang disorot oleh media, mereka tetap memiliki citra positif di mata masyarakat. Kenapa begitu? Ya karena mereka membuktikannya secara langsung dengan tindakan yang nyata. Mereka bekerja dengan sepenuh tenaga tanpa mengharapkan pamrih dan imbalan. Mereka juga selalu sigap dan siap dalam bertugas. Dan kalau hal ini juga ditiru oleh kepolisian, maka saya sangat yakin kepolisian juga akan mendapatkan citra yang positif di mata masyarakat sama seperti Damkar. Dengan peralatan khusus dan semangat pantang menyerah, mereka siap menghadapi kegelapan beton demi menyelamatkan sebuah kunci kecil. Anggota Sektor 6 Pluit Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi sebuah kunci mobil yang terjatuh di sebuah gorong-gorong Jalan Muara Karang. Viral di media sosial, aksi warga yang lebih pilih telepon anggota pemadam kebakaran ketimbang polisi saat ada maling di sekolah. Peristiwa yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tersebut mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, kasus kriminal semacam ini biasanya dilaporkan ke pihak kepolisian, namun warga lebih memilih menelpon Damkar. Maka dari itu, tujuan saya membuat video ini bukan berniat untuk menjelekkan kepolisian atau bagaimana. Saya justru sangat mencintai kepolisian. Saya ingin instansi ini menjadi instansi yang bagus dan dapat dipercaya. Dan justru karena itulah, saya memberikan kritik dan saran saya di video kali ini kepada kepolisian agar mari sama-sama kita berbenah, mari sama-sama kita perbaiki citra polisi, bukan dengan membuat kampanye positif di media sosial saja, tapi juga membuktikannya secara langsung lewat tindakan yang nyata. Saya sebagai masyarakat masih sangat optimis dan percaya bahwa kepolisian Republik Indonesia bisa menjadi instansi yang semakin lebih baik, yang dapat dipercaya, yang kredibel, yang bersih di masa depan. Maka dari itu, baiklah rasa kepercayaan kami ini dengan pembuktian secara langsung lewat tindakan, perbaikan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena di sini saya cuma ingin memberikan support dan dukungan saya kepada kepolisian lewat kritik dan saran. Saya berharap semoga kepolisian bisa terus berkembang dan terus melakukan perbaikan menjadi semakin lebih baik, menjadi instansi yang dapat mengayomi, melindungi, dan dicintai oleh masyarakatnya sendiri.